misalkan berkunjung ke salah satu museum yang ada di Karawang, yaitu Rawa Gede yang beralamat di Desa Balasari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk yuk. Sebelum kita masuk, di sini sudah tertera ya. Untuk tiket masuknya yaitu 2.500 per orang. Nah, di sini Miss masuk untuk 4 orang. Ada Miss Siti, Miss Dena, Miss Iis, dan Miss Mara. Nah, sebelum itu juga ini sudah disediakan hand sanitizer. Tidak lupa memakai hand sanitizer ya teman-teman. Nah, beruntung kita bertemu dengan Pak Sukarman, pengelola dan pendesain Monumen Rawa Gede. Nah, teman-teman, di sini sekarang kita bersama Bapak siapa, Pak? Sukarman. Bapak Sukarman sebagai pengelola dari Museum Rawa Gede ini. Nah, kita sekarang mau nanya-nanya nih teman-teman. Gimana nih Pak sejarahnya museum ini, Pak? Nah, ini di Rawa Gede dulu. Peristiwanya 9 Desember 1947. Jumlah korban yang dibantai oleh militer Belanda 431 orang dalam satu hari. Di sini. Nah, ini kenapa dijadikan pembantaian? Padahal negara kita udah Merdeka. ya. Korbannya 431 orang, termasuk suaminya, ibunya bapak. Buahnya bapak, suaminya juga. Ibu baru nikah 6 bulan terbantai. Ya teman-teman, sekarang kita berada bersama narasumber Bapak Sukarman. Kita tanya-tanya kenapa monumen ini bisa berdiri dan seperti apa peristiwanya. Kita langsung tanya-tanya aja. Nah, oke Pak, Museum Rawa Gede ini kenapa didirikan dan peristiwanya itu apa aja gitu? Ya, kita harus lihat masa lalu dulu ya. Sejarah bangsa kan. Orang-orang Belanda di sana langsung naik sepeda ke di Karawang. Lapor bahwa ieu tah beritana kieu arga-arga Palukas rek di bumi hanguskeun ke ieu ku Belanda. Apaan Palukas lagi geus mangkat? Ya kan nggak tahu Belanda mah. Akhirnya yang tokoh-tokoh pejuang mah ya kalah luar. Tapi masyarakat biasa mah nggak tahu. Nah, ini masyarakat biasa yang dibantai. Ya sampai dibongkarin jalan. Yuk, orang di Ngarjati Tribuk bongkaran supaya mobil ulah asup. Di Kelamaran hari kita di Palawan dibongkaran supaya mobil ulah asup. Malam jam setengah 9 gue datang 10 truk dari pusat. 300 militer Belanda. Dipimpin seorang mayor Lenen. Kemana jalan Rawa Gede? Oh, ke sana yuk. Pas sampai ke Palawan bongkaran jalan. Itu bisa asup balik deui dawe jalan Tegas Sawah bareto mah di encan aya jembatan gitu masih make getek. Balik di ka mana? Ka Tunggak Jati. Bilu ka KW8 dibongkaran deui jalanan. Nya liwat ka Kalangsari. Di Kalangsari, stasiun Kalangsari dulu mah Pataruman nama stasiunnya. Yang sekarang jadi perumahan Kalangsurya. Nah, disitulah markas naon teh di stasiun eta 10 truk mobil Belanda ditaruh lempang jam 12 malam ka dieu melalui jembatan Bodas cek di Kalangsari manya, terus sampai jam 1 udah satu kampungnya udah dileter oleh Belanda. Dikurung. Mulai subuh digedoran rumah di belah wetan di dieu tiga wetan pada itu nyerangna. Di mana Pak Lukas? Ya nggak tahu, walaupun tahu juga tetap nggak tahu. Di mana markas pejuang di sini? Tidak tahu. Mun ngumpul 10 teh 30 jajarkeun agom dibantai. Ngegedoran deui 40 orang ditanya Pak Lukas di mana? Tidak tahu di mana. Padahal markas di sana belum tentu dibantai lamun kitu mah kan gitunya. Tetep ini mempertahankan kemerdekaan. Malah jam 10 ada orang 40 sengaja dijajakeun pinggir kali di tengah kampung. Di tengah kampung ada kali Balungan. Ditanya satu, di mana Pak Lukas? Tidak tahu. Di mana markas pejuang? Tidak tahu. Ditembak, tek, dung, cebur kacai. Iya, lamun sieun ditembak meureun bicara. Ya, kalau takut ditembak, tanya yang nomor 2, di mana Pak Lukas? Tidak tahu. Di mana markas? Sama tidak tahu. Tembak deui. Padahal menunjuk belum tentu ditembak. Sampai 40 semua ditembak. Jadi tek dung kabeh mempertahankan. Mantan video bareto katanya janda tekdung. Urang dia mah janda tekdung. Sebab ditembakna tekdung. Nah, jam 11 siang ada seorang ibu nempok.
Gening nu dibantai teh umur 15 tahun kaluhur. Nu 12, 13, 10 mah enggak dibantai walaupun nonton. Akhirnya manehna lompat di balik ka imahna ka ditu. Kang, can kasal kita. Engke lamun Belanda ka dieu tong dibuka. Naon sih? 15 tahun kaluhur dibantai anak urang si Atung umurna 15, si Adul 17. Berarti sasaran Belanda. Masuk di Teman-teman, sekarang kita mau keliling di monumen Rawa Gede ini. Nah, teman-teman, ini adalah monumen yang menggambarkan bentuk rumah masyarakat pada waktu itu yang didominasi dengan rumah panggung dan masih terbuat dari bilik. Sementara Belanda, rumahnya sudah mulai lebih bagus daripada masyarakatnya sendiri. Ini figur Belanda yang membantai 300 militer Belanda di sini. Iya dibuatnya dari fiberglass plastik mata pengen jiga tuh tempo kesangna. Termasuk sepatu mani asli. Tanggal eta ge sarua fiberglass tapi mani jiga nu hirup. Ya, itu juga dengarikeun. Heeh. Mantap ka budak SD mah bangsa kieu. Itu patungna neng. Anak perempuan nangis. Sup sendirian malam-malam ke sini. Nah, kunaon sih Pak? Sok aya budak kala ceurik di dieu. Bener. Ya, budak SMP, budak SD, ulang asup sorangan kajero pasti budak kecil. Tanya Bapak kenapa Anda begitu? Hati nuraniku tak enggak begitu, Pak. Aku mahasiswa wajib militer. Kalau enggak berangkat di penjara 7 tahun. Terus ada agresi ke Rawa Gede. Waktu itu di depanku senyelku 3 orang. Menang ngumpulkeun 30 suruh ditembak, enggak mau nembak ditembak ku komandan. Sampai 3, ya aku keempat daripada mati gitu. Ya tapi orang dia mah teu nyawa Belanda nu ditembak sebab nu ditembak nu mayunana waktu ieu ditembak itu nu rek marawat teh ya pan jadi undun pode sajen mah itu mah teman-teman ini apa pelantikan bupati pertama ya Pak? Iya, Singapura Bangsa 1633 meninggalnya ini 1677 waktu dibawa meninggal itu orang Solo Jogja dari Kerajaan Mataram dari Sultan Agung sebab dia diparbutkeun Sumedang Larang jeung Banten mantap loba babakan Banten teh prajurit tinggalin gitu ya loba babakan Banten lah sok aya. Nah, ini bentuk monumennya itu bentuknya melati, bunga melati yang masih kuncup teman-teman, bunga melati yang belum mekar. Nah, tangga ini teman-teman, anak tangganya berjumlah 17. Nah, ini melambangkan apa? Tanggal 17. Nah, nanti di sana teman-teman di dalam ruangan itu ada apa tadi tulis 8 ya? Iya. Nah, itu 8 itu melambangkan bulan Agustus teman-teman. Nah, di atas ada bentuk segitiga teman-teman. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Nah, tingginya itu 5 meter. Nah, itu melambangkan 45. Jadi 17, 8, 45 sebagai tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang kronologi sejarah dari patung yang ada di depan kita ya. Nah, di sini tuh ada seorang ibu dan sedang mengandung anaknya. Jadi anaknya ini bernama Adul dan adiknya ini bernama Atul. Nah, di mana mereka ketika waktu itu sedang berada di sebuah rumah, tiba-tiba ada 3 orang dari tentara Belanda mengunjungi rumahnya dan sampai 1 jam kemudian orang Belanda itu mengetuk pintu tetapi tidak ada yang menanggapi atau keluar dari rumahnya. Selanjutnya berada langsung. Nah, karena tidak ada yang membukakan pintu, tentara Belanda lalu membakar rumah tersebut dan akhirnya rumah itu terbakar. Tetapi ayah dan ibu ini lari ke arah yang berbeda dari anak-anak ini. Nah, ayahnya lari ke timur dan anak-anaknya lari ke barat sehingga tentara tersebut mengejar ayahnya dan ayahnya tewas dalam peristiwa tersebut. Nah, selanjutnya si Adul dan Atung ini lari ke sebuah sungai. Mereka lari di tepi sungai, tetapi pada di tepi sungai mereka juga tertangkap dan akhirnya mereka tertembak. Tetapi mereka diturunkan atau dilempar ke sungai sambil berpelukan. Nah, 4 hari kemudian setelah ibunya mencari jasad dari anak mereka, 4 hari kemudian akhirnya ditemukan jasad Adul dan Atung ini dan mereka masih berpelukan. Karena peristiwa itu dibuatlah patung atau monumen. Teman-teman, ini adalah
adalah monumen yang menggambarkan peristiwa sejarah ketika bangsa Belanda membantai masyarakat di Rawagede. Oke, nah teman-teman di sini adalah Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga. Kenapa dinamakan Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga? Karena ketika para warga memindahkan tulang belulang dari korban yang telah menjadi dari korban pembantaian oleh Belanda, mereka sebelumnya tulang belulang tersebut dibariskan dan disolatkan terlebih dahulu. Maka dari itu dinamakan Sampurnaraga karena jiwa mereka sudah sempurna, sudah disolatkan, sudah dikuburkan dengan layak. Monumen Rawagede menjadi saksi bisu bagi 483 korban akibat pembantaian oleh militer Belanda. Meskipun kemerdekaan telah diproklamirkan, tumpah darah masih terjadi di pelosok negeri. Esa hilang, dua terbilang. Walaupun 483 jiwa gugur, sebagai generasi muda kita harus harumkan nama bangsa. Mari kita doakan para korban agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.